Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Alansi Jadara NIM A510-1761 akan mempresentasikan tentang salah satu kebudayaan yang ada di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Terkhusus untuk daerah DIY Yogyakarta, yaitu tentang tari Bedhaya Sapta. Baiklah, ini adalah gambaran untuk ageman penari atau pakaian yang digunakan atau kostum yang digunakan oleh para penari Bedhaya Sapta. Kemudian ini ada potongan lirik tembang yang digunakan untuk mengiringi tarian Bedhaya Sapta. Yang di sini yang akan saya bacakan yaitu Lelanging dalem Bedhaya Sapta, hiasan dalem ngarsa dalem. Sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana. Senopati ing Ngalaga Ngabdurrahman Syahidin Pinata Khalifatullah ing kaping 9 ingkang hamenggani kraton dalem ing Yogyakarta Hadiningrat. Karsa dalem hiasa lelanging dalem Bedhaya Sapta punika. Metik saking serat babat ingkang kaping ing tanah Pasundan. Mundhut ciyos nalika Pangeran Lirbaya dados kantinipun Pangeran Nampabaya. Kautus dhateng tanah Pasundan lajeng nalap kepanggih Putri Jim. Wonten saniskaranipun sampun kocap wonten ing kagungan dalam serat Pasiden sedaya. Yang berarti Bedhaya Sapta, tarian kecintaan raja, karya Sri Sultan Hamengkubuwana yang ke-9 yang bertahtakan di Keraton Yogyakarta. Sang raja berhendak menciptakan Bedhaya Sapta menukil cerita dari serat babat yang ditemukan di tanah Pasundan. Tanah Pasundan di sini yang dimaksud yaitu daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Mengisahkan ketika Pangeran Lirbaya menjadi mitra Pangeran Nampabaya, diutus menuju tanah Pasundan, lalu terpikat oleh Putri Jin. Kisah selengkapnya telah teruraikan dalam buku syair yang dilantunkan para pesindan. Baik, selanjutnya yaitu sejarah dan latar belakang tari Bedhaya Sapta. Bedhaya Sapta sendiri merupakan tari klasik Keraton Yogyakarta, hiasan dalam karya Sri Sultan Hamengkubuwana ke-9 yang bertahta mulai dari tahun 1940 hingga 1988. Sapta yang berarti 7. Hal ini merujuk pada jumlah penari Bedhaya Sapta, 7 penari. Tidak seperti lazimnya tari Bedhaya yang dibawakan oleh ke-9 penari. Semulanya, tari Bedhaya berjumlah 7 penari. 7 penari pernah dibuat oleh KRT Martanegara pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana ke-6, yaitu tahun 1855 hingga 1877. KRT Martanegara membuat Bedhaya berjumlah 7 penari untuk membedakan dengan Bedhaya yang ada di dalam tembok istana. Tarian ini disuguhkan saat Sri Sultan Hamengkubuwana ke-7 berkunjung ke kediaman KRT Martanegara. Untuk segelas info teman-teman, karena tari Bedhaya ini termasuk salah satu tarian sakral yang ada di kebudayaan Jawa, sehingga dalam penariannya dan jumlah penarinya itu pun juga berpengaruh. Dalam tari Bedhaya sendiri, kenapa itu berjumlah 9? Hal itu dikarenakan untuk yang seperti ini. Hal itu bertujuan karena untuk penari ke-10 nanti akan diisi langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu Kidul, seperti itu pengertiannya.
Maka dari itu untuk pementasan di luar dari tembok keraton atau di lingkungan keraton sendiri, makanya terlahirnya tari Bedah Sabto itu sendiri. Kemudian pada tahun ini asal mulanya. Pada tahun 1943, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menghendaki penciptaan Bedoyo yang dibawakan 7 penari. Ide ceritanya muncul ketika beliau memuat kisah Pangeran Lirboyo. Keduanya diutus untuk memperluas wilayah kerajaan dan membuat kikis tapal batas antara Mataram dengan Pasundan, ditemani oleh 2 abdi, Nayakarta dan Nayakerti. Berangkatlah mereka dengan mengikuti jejak tapak badak. Mereka berhasil membangun tapal batas dan membuat Sultan Agung senang sehingga dihadiahilah uang dan pakaian. Puas atas keberhasilan kedua utusannya, Sultan Agung kembali memerintah mereka memperkuat kota. Sesampai di Sungai Ciheya, mereka pun membangun kota. Pangeran Lirbaya meminta izin kepada Pangeran Nompoboyo untuk berjalan-jalan di hutan. Saat tiba di hulu Ciheya, pemuda itu jatuh tertidur. Di dalam tidurnya, Pangeran Lirboyo pergi ke alam lain dan menikah dengan Putri Jin. Saat Pangeran Nompoboyo mengetahuinya, ia melabrak sang sahabat meminta kembali bersamanya. Namun Pangeran Lirboyo justru menghilang dan musnah. Begitu ide penciptaan tari muncul, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengutus KRT Purbaningrat untuk menggarap komposisi tari dan mengajarkannya kepada para abdi dalam. Kesibukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat Bedoyo Beksan ini dipentaskan pertama kalinya pada tahun 1953 untuk menjamu tamu negara di Kepatihan. Kesibukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat memangku jabatan penting dalam pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta menyebabkan tari ini tidak sempat ditampilkan untuk waktu lama. Baru pada 20 April tahun 1985, pertunjukan Bedoyo Sabto dapat kembali digelar dalam rangka tinggalan Jumenengan Dalem dengan perubahan komposisi. BRAY Yodonegoro dan KRT Sasminta di Pura menyatakan perubahan komposisi tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan gerak dengan teks sinden, lirik vokal. Kemudian filosofi tari. Dalam pementasan tarian Bedoyo Sabto sendiri seharusnya menggunakan 9 orang penari yang melambangkan gambaran diri manusia, yaitu endel atau otak, batak atau kepala, bulu atau leher, dodo atau dada, muntil yaitu muntil atau perut, apit. Apit itu yang berarti kedua tangan dan juga endel wedalan atau yang diartikan sebagai kaki kita. Bila dibawa pentas di luar keraton Yogyakarta, jumlah penari yang membawakan tarian ini hanya berjumlah 7 atau 6 orang. Kemudian makna tarian. Dalam gerongan tersebut mengkisahkan ada wilayah Jawa dan Sunda yang terkadang ada perlawanan. Kemudian melakukan perdamaian antara kedua kerajaan yang seharusnya perang. Mengisahkan prajurit yang ditugaskan masuk ke daerah Pasundan yang penuh dengan daerah perairan. Kemudian untuk syarat sendiri untuk menjadi seorang penari Bedoyo, yaitu seorang wanita yang belum menikah dan masih gadis. Kemudian sewaktu membawakan tarian tidak sedang datang bulan dan hatinya dalam keadaan bersih. Jadi sewaktu sebelum pementasan itu dihitung apakah saat pementasan si penari akan datang bulan atau tidak. Kemudian melakukan prosesi puasa mutih. Lalu ada prosesi mandi kembang dan
diawali dan ditutup dengan melakukan doa dengan sesi khusus karena berkaitan langsung dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Tari Bedah Sabto sendiri menurut versi aslinya memiliki durasi selama 4 jam dan para penari menarikannya secara non-stop. Ketika tarian ini ditawarkan kepada Sultan untuk ditarikan kembali setelah 100 tahun tidak ditarikan, Sultan meminta untuk memendekkan yang bertujuan untuk ditunjukkan kepada tamunya. Setelah dilakukan kajian dan pengolahan oleh Ibu Kanjeng Harti bersama dengan guru-gurunya sehingga menjadi durasi 100 menit yang berisikan inti ceritanya. Dan saat saya mendengar wawancara langsung dengan Ibu Kanjeng Harti sendiri, tari ini memiliki total durasi yaitu selama 2 jam. Itu termasuk dengan keluar masuknya penari dan lain-lainnya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, saya Mas Alan mau Apakah bertanya. ada yang ingin ditanya? Ya, silakan Mbak Lisabella. Sebentar. Nah, tadi kan Mas Alan udah menjelaskan tentang prosesi puasa mutih. Iya. Ya, nah itu apa maksudnya, Mas, prosesi puasa mutih itu? Puasa mutih sendiri itu kalau dalam kepercayaan Jawa salah satu prosesi berpuasa dengan hanya mengonsumsi air dan nasi putih dan tidak berasa. Jadi walaupun makan nasi pun itu hanya nasi putih yang tidak boleh ditambahkan apapun, yang bertujuan untuk membersihkan diri dan jiwa dan raga dari hal-hal yang berbau negatif seperti itu. Seperti pemurnian dirilah istilahnya. Hal itu sering dilakukan oleh beberapa orang yang masih mempercayai kebudayaan Jawen untuk memilih untuk mencapai suatu keinginan tertentu seperti itu. Ya, terima kasih Mas Alan. Ya, silahkan yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Saya Mas Alan. Ya, silahkan Mbak Sela. Bentar. Tadi kan dijelaskan tari bedoyo. Nah, itu kapan biasanya tari bedoyo itu ditampilkan? Untuk tari bedoyo sendiri biasanya ditampilkan saat upacara sekatenan. Jadi seperti waktu sekaten kemarin, itu Keraton Yogyakarta menampilkan tari bedoyo Sabto itu melalui secara virtual. Jadi kan karena sekarang saat ini pandemi dan kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun oleh banyak orang, sehingga Keraton Ngayogyakarta berinisiatif kemarin itu melakukan pementasan tari bedoyo Sabto untuk memperingati Maulid Nabi, atau biasanya kalau di kita sekatenan lah ya, seperti itu. Jadi secara virtual, dan jika ingin melihat langsung tari bedoyo Sabto bisa dicek langsung ke YouTube-nya Keraton Yogyakarta, itu masih ada dan itu bagus banget sih. Jadi Mas Alan kemarin tuh survei sampai ke Jogja, Mas? Karena ini pandemi dan tidak boleh kemana-mana, kita apa-apa kan lebih banyak secara virtual ya. Karena kemarin pun juga dari Keraton Jogja pun juga belum membuka akses Keraton Jogja untuk
wisata dan hanya memperkenalkan para abdi dalam dan keluarga kerajaan saja yang bisa masuk akses ke Keraton Jogja sendiri seperti itu. Jadi saya banyak melakukan riset dari web resmi Keraton Yogyakarta dan YouTube Keraton Yogyakarta dan beberapa podcast yang dilakukan oleh para putri-putri Keraton Yogyakarta. Seperti itu. Ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.